Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kenapa kajian di TV Roja selalu membahas syirik dan bid'ah? Kenapa tidak lebih fokus ajak orang untuk sholat ke masjid? Masya Allah. Akhi, saudaraku, saya mau tanya, dulu para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan apa? Tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Tuh lihat. Para nabi, para rasul pertama kali mendakwahkan tauhid dan syirik. Kenapa tauhid dan syirik dulu, Pak? Kenapa enggak yang lain dulu? Karena itu pertama pondasi amal. Amal tidak akan diterima tanpa ini, akhi. Para ulama mengatakan syarat diterimanya amal dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikan ikhlas apa? Syirik. Dan kebalikan ittiba sunnah Rasulullah apa? Bid'ah. Bagaimana amal kita akan diterima selama ternyata kita berbuat syirik? Bagaimana amal kita diterima ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, akhi, tanpa tauhid dan tanpa memahami tauhid, tidak akan timbul kekuatan untuk beramal, akhi. Tidak akan timbul. Kenapa kita beramal? Karena kita yakin adanya Allah. Kenapa kita beramal? Karena kita mengharapkan pahala Allah. Kenapa kita beramal? Karena kita yakin Allah satu-satunya zat yang saya sembah. Ketika kita hanya menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, muncullah cinta kita kepada Allah, muncul takut kita kepada Allah, muncul berharap kita kepada Allah. Cinta itulah yang menjadi motor penggerak amal. Takut itulah yang menjadi rem dalam hidup kita dari perbuatan berbagai macam maksiat. Harapan itulah yang menyebabkan kita mau berjalan ke masjid. Karena ada harapan yang besar kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia pun berjalan kaki ke masjid. Karena dia yakin bahwa satu-satunya zat yang dia sembah hanyalah Allah, maka dia pun mau sujud kepada Allah. Karena dia yakin Allah yang memberikan rezeki kepada dirinya. Karena dia yakin Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, memberikan pahala dan siksa. Itulah yang memotivasi dia untuk beramal, ya akhi. Makanya pernah saya sebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha adalah yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan neraka, tentang akidah. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan tinggalkan zina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Karena akidah belum terbentuk di hati, rasa cinta belum bersemi di dada, rasa takut belum menghunjam di hati seorang hamba, sehingga akhirnya malas dia beramal, kurang dia beramal. Maka dari itulah saudaraku, kenapa sih Roja ini ya sering membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang meluruskan amal. Karena itulah memang, Pak, dakwah salafiyah, dakwah para sahabat tegak di atas tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu membersihkan dari berbagai macam kotoran dan penyimpangan. Dan tarbiyah, apa itu? Mentarbiyah manusia di atas akidah yang sahih. Penting sekali, ya akhi. Sebab kekalahan umat Islam kenapa? Di perang Uhud kaum muslimin kenapa kalah? Karena pasukan pemanah tidak mau menaati Rasul. Disuruh oleh Rasulullah jangan turun, menang maupun kalah, turun. Akhirnya kalah. Gara-gara itu kaum muslimin kalah. Allah abadikan dalam surat Ali Imran. Untuk apa? Supaya dijadikan pelajaran. Di perang Hunain kalah.
Padahal kaum muslimin pasukannya 3 kali lipat lebih besar pasukannya, Pak. Di perang Hunain. Allah mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak dan terutama di perang Hunain, kata Allah. Id a'jabatkum, ingatlah di saat itu kalian merasa ujub bangga dengan jumlah yang banyak kalian. Apa yang terjadi? Falam tughni ankum. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Maka bumi yang luas menjadi sempit untuk kalian. Thumma wallaitun mudbirin, kalian pun lari tunggang langgang. Perhatikan, Pak, hanya karena bangga dengan jumlah yang banyak kalah. Di perang Uhud, coba dengarkan, Pak. Di perang Uhud kaum muslimin kalah karena syirik? Bukan. Tapi karena menyelesaikan perintah. Bagaimana kalau ternyata syirik? Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu sebab hinanya kaum muslimin. Allah juga berfirman menyebutkan, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, tentang janji Allah untuk orang-orang yang beriman dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'atu. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada kalian khilafah di muka bumi, sebagaimana Allah berikan khilafah kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama kalian di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani, di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Mas, dengerin Mas, ini ayat penting dipahami, Mas. Ternyata janji Allah, khilafah itu sudah janji Allah. Tapi Allah berikan buat siapa, Mas? Buat orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, menjauhkan apa? Kesyirikan. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, dakwah kepada tauhid itu adalah seagung-agungnya dakwah. Keadilan yang paling adil adalah tauhid, dan kezoliman yang paling zolim adalah apa? Syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan, ya akhi. Maka itulah yang harus kita selalu dakwahkan kepada manusia. Wallahu a'lam.